Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak dan Masnya? Saya panggil Mbak dan Mas saja ya. Bukan saya bermaksud tidak sopan terhadap pasiennya. Suara bariton memecah kesunyian di ruangan konsultasi itu. Abbas tersenyum membalas sapaan Dr. Boy. Nggak apa-apa dok, kami juga belum jadi bapak dan ibu kok. Abbas berusaha bercanda, mengurangi ketegangannya. Silahkan. Apa yang bisa saya bantu untuk Mas dan Mbaknya? Tatapan tajam Dr. Boy silih berganti menusuk Yana dan Abbas, sedangkan Yana sejak awal selalu menunduk gemetar. Begini dok, kami ini sudah menikah 6 tahun namun belum juga dikaruniai momongan. Gugup Abbas memulai perbincangan. Dr. Boy tersenyum hangat. Biasa itu, nggak perlu khawatir, baru juga 6 tahun. Banyak yang sudah berpuluh-puluh tahun loh. Lagi pula kalian masih muda-muda. Nikmati saja masa pengantin baru kalian. Dr. Boy menenangkan kedua pasiennya. Ya gitu-gitu sih, memang harus kalian nikmati, enjoy. Nggak boleh stres. Lanjut Dr. Boy. Kalau aktivitas pernikahan kalian tentu saja selama ini lancar kan? Yana bersemu merah mendapati pertanyaan itu. Abbas segera menjawab, sepertinya sih lancar-lancar aja dok. Dr. Boy menatap Yana yang sejak awal menundukkan wajahnya. Mohon maaf mbak, apa mbaknya bahagia mendapatkan kebahagiaan setiap bersama suami? Kembali pertanyaan dokter membuat Yana merona wajahnya. Mohon maaf kalau pertanyaan saya terdengar kayak gitu. Namun, ini akan menentukan pemeriksaan kalian lebih lanjut. Dr. Boy menegaskan karena Yana tetap diam 1000 bahasa. Yana gemetar perlahan mengangkat wajahnya. Iya dok, saya selalu kok bahagia. Dengan muka yang semakin merona, Yana berusaha menjawabnya. Suara Yana yang lembut mendayu membuat suasana ruangan itu sedikit bergelora. Baiklah, kalau mendengar penuturan kalian sepertinya kalian baik-baik saja dan sehat secara reproduksi. Namun untuk memastikan kami harus memeriksakan lebih lanjut kepada Mbak dan Masnya. Dr. Boy kembali bersuara. Masnya silakan ke ruangan sebelah. Ini bawa tabung, silakan sampel Masnya taruh di sini. Dr. Boy menyerahkan tabung kecil ke tangan Abbas. Abbas terlihat bingung. Silakan Masnya keluarkan ya. Di tabung ini saja ditaruh. Di ruangan sebelah ada beberapa alat agar Masnya bisa melakukannya. Dr. Boy terkekeh menyaksikan keluguan pasangan suami istri pasiennya ini. Untuk mbaknya, mari silakan berbaring di sini. Saya periksa yuk. Dr. Boy menyilahkan Yana menuju tempat pemeriksaan. Tempat tidur pasien itu berupa tempat tidur yang bisa ditekuk ujungnya, sehingga kepala pasien lebih tinggi. Kemudian, di sisi kiri tempat tidur terdapat sandaran kaki. Di tengah tempat tidur terdapat tirai yang melintang membagi tubuh pasien menjadi 2 bagian. Silahkan Masnya ke ruangan sebelah ya, kami tunggu, silahkan. Dr. Boy kembali memerintah. Abbas bergegas keluar ruangan menuju tempat yang dijelaskan Dr. Boy. Silahkan ya mbak dan silahkan berbaring di sana. Yana terkaget-kaget, dia harus diperiksa oleh lelaki yang bukan mahramnya. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut, sekali lagi bantu tekan tombol subscribe dan like video ini, serta share ke sosial media ke teman-teman agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Jika sudah, terima kasih, serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Tepat saat itu Abbas kembali memasuki ruangan itu. Tabung di tangannya ia berikan kepada Dr. Boy, dan Dr. Boy berusaha tenang di depan mereka. Sampel ini akan kami periksakan di laboratorium. 3 hari lagi kalian kembali ke sini untuk menerima hasilnya. Suara bariton itu mengintimidasi Yana dan Abbas. Keduanya perlahan mengangguk, kemudian berpamitan dan keluar dari ruangan konsultasi. Melewati ruang tunggu yang sudah penuh sesak dengan pasangan-pasangan suami istri yang mengantri hendak berkonsultasi. Yana dan Abbas sibuk dengan pikirannya masing-masing, saling diam 1000 bahasa kembali menuju kediaman mereka.
meninggalkan kenangan di balik tirai klinik yang menyisakan keasikan dalam hati masing-masing. Asik namun takut, was-was, entah apa yang mereka rasakan, hanya mereka berdua yang bisa menggambarkannya. Dan itulah awal mula kisah yang akan membawa mereka jauh berpetualang meresapi dunia yang penuh dengan kebahagiaan. 3 hari berlalu. Sesuai perjanjian, Yana dan Abbas kembali menemui Dr. Boy untuk mengetahui hasil pemeriksaan lab keduanya. Yana bergelayut manja di lengan Abbas. "Mas, jangan pergi tinggalin aku ya," lirik Yana berbicara. Abbas menengok sejenak kemudian tertawa. "Tumben, tiba-tiba ngomong kayak gitu. Siapa juga yang mau ninggalin kamu, huh?" Abbas mencubit ujung hidung Yana yang mancung. "Mas tuh cinta mati sama kamu sayangku." Abbas menggombal sambil terkekeh. Yana hanya tersipu malu semakin manja menggelayut di lengan Abbas, hingga keduanya memasuki ruang praktek itu. Yana berdebar teringat kejadian sebelumnya bersama Dr. Boy yang tiba-tiba saja hadir pada ingatannya. Yana duduk gelisah di depan Dr. Boy yang sedari tadi memperhatikan gerak-gerik Yana dengan seksama. Seulas senyum di ujung bibirnya tanpa diketahui siapapun. "Silahkan duduk Mas dan Mbaknya," sapa Dr. Boy ramah. "Bagaimana kabar hari ini?" Yana dan Abbas serempak menjawab, "Alhamdulillah, baik Dok." Yana menunduk malu ketika tanpa sengaja tatapan mereka beradu. Dr. Boy semakin gemas melihat kemanjaan Yana. Hampir tidak pernah Dr. Boy tertarik dengan pasiennya karena bagi dia profesionalitas lebih di atas segalanya. Namun, berhadapan perempuan cantik jelita serupa Yana, pertahanan Dr. Boy runtuh dibuatnya. Pesona Yana telah membuat Dr. Boy lupa akan janji profesi dan kode etik profesinya. "Baiklah Mbak dan Masnya, secara medis hasil kalian bagus dan baik-baik saja." Keduanya subur. Dr. Boy mulai menyampaikan hasil tes mereka. Yana dan Abbas tersenyum. Bahagia artinya keduanya tidak ada masalah secara medis untuk mempunyai keturunan. Namun demikian, saya perlu melakukan tes sekali lagi untuk memastikannya kepada Mbaknya. Yana dan Abbas saling berpandangan. "Maksud dokter bagaimana?" Abbas bingung dibuatnya.